Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran, maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. 18. Melawannya seorang diri. Kau masih terus memikirkannya. Biarpun kau memusingkannya sedemikian rupa, tidak akan merubah apapun kondisinya. Sebaiknya kau harus bertindak sesuatu mengenai kabar ini. Lily yang duduk tak jauh dari Jian Chen berkata. Jian Chen menghela nafas. Apa yang dikatakan gadis itu benar. Bukan saatnya ia berdiam diri seperti ini. Kita akan pergi ke perkemahan mereka sekarang. Aku ingin melihat langsung pasukan kekaisaran itu. Lily ingin berkata sebaiknya esoknya saja, tetapi Jian Chen sudah melesat terbang melewati jendela. Gadis itu menghela nafas sebelum ikut terbang mengikutinya. Dari informasi dari pasukan yang ia bunuh, Jian Chen juga mengetahui lokasi keberadaan pasukan kekaisaran Qilin. Jian Chen yakin saat ini mereka sedang beristirahat mengingat malam sudah larut. Sebab itu ia langsung berangkat di detik itu juga. Jika menggunakan kuda setidaknya mereka akan membutuhkan waktu seharian mencapai perkemahan kekaisaran Qilin, namun dengan terbang, Jian Chen bisa sampai dalam waktu beberapa jam. Ketika keduanya sampai, waktu sudah pagi dan matahari mulai sedikit naik terlihat. Ini benar-benar gila. Jian Chen mundur beberapa langkah dengan wajah penuh keterkejutan saat melihat perkemahan kekaisaran Qilin yang begitu besar. Meski Jian Chen telah mengetahui jumlah mereka, namun menyaksikannya secara langsung terasa berbeda. Pemuda itu bahkan sampai menggosokkan matanya melihat besarnya perkemahan tersebut. Lily di sampingnya tidak banyak bereaksi, tetapi ia juga sedikit terpana melihat pasukan sebesar itu. Gadis itu seperti teringat sesuatu di masa lalunya. Untuk jumlah mereka sepertinya aku tidak perlu memberitahumu lagi. Kau pasti sudah mengetahuinya, bukan? Lily melirik Jian Chen yang langsung dibalas anggukan olehnya. Jadi apa rencanamu sekarang? Jelas dengan pasukan mereka, kekaisaranmu bisa kalah. Jian Chen tersenyum tipis. Menurutmu berapa persen aku bisa melawan mereka sendirian? Lily mengerutkan dahi. Melawan semuanya? Kau sudah gila. Aku tidak bisa berpikir ada cara lain menangani mereka kecuali menyerangnya seorang diri. Kalaupun aku meminta bantuan belum tentu mereka mau. Jika pasukan kekaisaran naga saja tidak bisa mengalahkannya, apalagi kelompok yang lain. Pasukan kekaisaran naga adalah pasukan terkuat di wilayah kekaisaran naga. Bukan hanya dari segi rata-rata kekuatannya yang tinggi, namun jumlah mereka terbilang sangat besar. Tapi dihadapkan pasukan kekaisaran Qilin, entah dari segi apapun kekaisaran naga kurang unggul, terutama jumlahnya. Setidaknya jumlah pasukannya setengah dari jumlah pasukan musuh. Lily menghela nafas. Gadis itu sebenarnya tidak peduli dengan konflik kekaisaran ini, namun ada satu hal yang ia khawatirkan, yaitu mengenai keselamatan Jian Chen. Dari segi kekuatan, rata-rata tingkatan kultivasi mereka berada di alam hampa. Puluhan di antaranya adalah alam langit, sementara beberapa darinya telah mencapai alam raja. Lily menjelaskan spesifik kekuatan yang ada di perkemahan tersebut. Gadis itu jelas mempunyai kemampuan khusus dalam membaca kekuatan lawannya. Meski Lily tidak melihat mereka langsung, namun gadis itu bisa merasakan kekuatan lawannya walau dari jarak jauh sekalipun.
Lily kemudian menunjuk ke atas langit. Jian Chen tidak mengerti karena tidak melihat apapun di atas sana. Ada seseorang lagi yang bersembunyi di sana. Kekuatannya sedikit lebih lemah darimu, namun dia jelas bukan lawan yang mudah untuk kau hadapi. Lily menjelaskan bahwa di perkemahan juga ada 2 pendekar yang telah mencapai alam dewa. Ia sengaja tidak menghitungnya karena meski di alam kultivasi yang sama, mereka bukan tandingan Jian Chen. Kau sadar bukan melawan 40.000 pasukan sekaligus sendirian bisa membahayakan nyawamu. Lily masih berusaha untuk menolak ide Jian Chen. Apa menurutmu aku mempunyai pilihan di situasi seperti ini? Jian Chen tersenyum tipis. Lily berekspresi cemberut dan sedikit kesal. Ia memahami tidak bisa mengubah keputusan Jian Chen. Lily menghela nafas. Dengan kekuatanmu sekarang, kau masih mempunyai peluang untuk menang, apalagi jumlah tenaga dalammu yang telah mencapai belasan ribu. Setidaknya kau bisa bertahan lebih lama untuk melawan mereka. Gadis itu menjelaskan biarpun Jian Chen harus melawan 40.000 orang sekaligus, kenyataannya ia tidak harus melawan semuanya. Lebih sederhananya, jika jumlah mereka berhasil Jian Chen bunuh setengahnya, pasukan Kekaisaran Qilin akan sadar dengan kekuatan besar Jian Chen. Alih-alih daripada terus menyerang, mereka cenderung akan ketakutan. Bisa dibilang sebaiknya Jian Chen memfokuskan membuat mereka sadar kekuatan Jian Chen yang sesungguhnya sekaligus menunjukkan kemampuannya. Bagaimana dengan seseorang yang kau maksud yang berada di langit itu? Kau bilang kekuatannya sedikit lemah dariku. Biar aku yang membunuhnya. Kalau kau melawan ia dan semua pasukannya sekaligus, peluang kemenanganmu akan semakin menipis. Jian Chen terkejut dan sedikit tidak percaya. Kau ingin membantuku? Huff. Jangan salah paham. Aku hanya ingin menyerap kekuatan orang yang di atas itu. Meski dengan kekuatanku yang sekarang bukan hal mudah untuk menghadapinya, tetapi aku cukup yakin bisa membunuhnya. Dan juga, Lily melanjutkan ucapannya. Aku tidak bisa membiarkanmu terbunuh di sini. Kalau kau mati, aku pun langsung mati. Sebab itu aku membantumu. Lily berkata demikian sambil memasang wajah ekspresi galak. Gadis itu mendengus pelan dan membuang wajahnya. Terima kasih. Setelah ini aku amat berhutang budi padamu. Jian Chen mengucapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Huff. Terlalu cepat untuk berterima kasih. Kita lanjutkan setelah berhasil melawan mereka. Bukankah kau sudah bulat untuk menghadapi pasukan itu seorang diri? Jian Chen mengangguk pelan. Kalau aku punya alternatif lain yang lebih efektif, aku tidak akan melakukan ini sejak awal. Lily mengangkat bahunya. Ia kemudian menciptakan sebuah bola energi yang berwarna gelap, lalu gadis itu menembakkannya pada Jian Chen. Bola energi Lily tidak meledak atau sebagainya, melainkan menyerap masuk ke dalam tubuh Jian Chen. Apa yang kau laku? Jian Chen terkejut dengan tindakan gadis itu, namun seketika kata-katanya terhenti saat tiba-tiba merasakan sensasi yang ia kenal. Jian Chen bisa merasakan di dalam tubuhnya ada tenaga dalam yin yang tersimpan. Lily secara tidak langsung memberikan tenaga dalamnya pada Jian Chen. Lily, ini. Sudah aku bilang aku tidak mau kau terbunuh. Gadis itu serentak menatap ke atas langit. Sepertinya ia sudah sadar keberadaan kita. Aku akan mengurusnya sekarang. Aku serahkan sisanya padamu. Lily langsung terbang ke atas langit usai berkata demikian. Kini tinggal Jian Chen yang masih berdiri dan menatap perkemahan besar itu.
Jian Chen tidak langsung menyerang mereka melainkan menunggu hingga matahari sedikit naik dan tenda-tenda itu dirapikan. Saat 40.000 pasukan itu sudah bersiap dan berniat melanjutkan perjalanannya kembali, Jian Chen melepaskan gelombang kekuatan yang berada di alam dewa agar lawan-lawannya menyadari keberadaannya. Meski dari jarak yang jauh, kekuatan tersebut cepat tersadari oleh Kaisar Qilin dan lainnya. Ekspresi mereka sangat terkejut menyadari ada kekuatan yang berada di alam dewa. Seketika itu juga Kaisar Qilin menoleh ke arah sumber gelombang kekuatan tersebut. Dahinya mengerut saat melihat Jian Chen seorang diri sedang menghadang pasukannya dari jauh. Sepertinya menunjukkan kekuatanku saja tidak cukup. Aku harus menunjukkan kemampuanku agar mereka menyadari aku adalah musuh mereka. Jian Chen menarik nafas yang dalam lalu melakukan perubahan jenis. Jian Chen memasukkan tenaga dalam berjumlah besar pada mulutnya. Elemental api. Hembusan badai api. Episode sebelumnya. Eps 317. Sebuah informasi. Episode berikutnya. Eps 319. Kemampuan Jian Chen. Kemampuan Jian Chen. Jian Chen menyemburkan api dengan cukup besar di mulutnya. Dalam waktu seketika ia berhasil menciptakan sebuah lautan api yang cukup luas. Api yang Jian Chen semburkan bergerak cepat ke arah pasukan kekaisaran bagai sebuah ombak api yang menerjang. Kaisar Qilin dan lainnya sampai terkejut melihat badai api tersebut. Tidak menyangka seorang pendekar bisa menyemburkan api demikian besarnya. Setidaknya dibutuhkan tenaga dalam yang sangat besar untuk mengeluarkan api sebanyak itu. Kaisar Qilin kemudian memerintahkan para pendekar yang memiliki elemen air untuk memadamkan apinya. Sekitar 1.000 orang kemudian berjejer rapi sebelum menyemburkan air di mulutnya untuk menghentikan laju api Jian Chen. Lautan api Jian Chen beradu dengan lautan air lawannya. Dalam waktu seketika api yang Jian Chen keluarkan berhasil mereka padamkan. Asap uap yang dikeluarkan segera memenuhi udara sekitarnya selama beberapa saat akibat api dan air bertemu. Pasukan Kekaisaran Qilin serempak menghentikan langkahnya untuk bergerak maju karena merasakan uap panas dari asap tersebut. Sesudah asap uap menghilang, barulah Kaisar Qilin melihat sosok Jian Chen lagi. Ia tidak menyangka kekuatan Jian Chen berhasil membuat puluhan ribu pasukannya harus menghentikan langkah. Pendekar, kalau aku boleh tahu, siapa Anda dan alasan apa hingga Anda bertindak demikian? Kaisar Qilin berkata lantang. Ia memasukkan tenaga dalam agar suaranya menjangkau Jian Chen dan seluruh pasukan. Kaisar Qilin tidak akan berkomunikasi jika itu orang lain yang tiba-tiba menyerang pasukannya. Mungkin ia akan menghabisinya dengan cepat, namun Jian Chen adalah perkara berbeda setelah melihat kekuatannya langsung. Kudengar kalian akan menyerang Kekaisaran Naga. Apakah berita itu benar? Jian Chen juga berkata tak kalah lantang. Benar pendekar. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Kalau begitu pergilah dari sini jika pasukanmu tidak mau dibantai. Ini adalah peringatan keras bagi kalian sebelum aku melakukan sesuatu yang lebih jauh. Mendengar hal tersebut sontak para pasukan Kekaisaran Qilin menjadi marah, dan menganggap ucapan Jian Chen adalah penghinaan bagi mereka. Apa yang kau lakukan jika kami terus menyerang? Apakah kau akan menghalangi kami? Berbeda dengan pasukannya, Kaisar Qilin tertawa mendengar omongan Jian Chen. Jika kalian terus maju maka jangan salahkan aku yang harus bertindak menggunakan kekerasan. Pendekar, apakah kau rabun atau buta?
Kau ingin menghadapi puluhan ribu pasukan kami seorang diri. Kuakui kau memang kuat, tetapi kekuatanmu tidak cukup untuk melawan kami semua. Kaisar Qilin mulai mengangkat tangannya. Jian Chen menghela nafas. Meski menyadari berdiskusi tidak akan membantu situasinya, namun tetap saja di hati kecilnya ia berharap mereka menyerah dan mundur dari Kekaisaran Naga. Jika itu yang ingin kalian lakukan, maka kita tidak perlu berdiskusi lagi. Mari kita gunakan cara sebagai seorang pendekar. Usai Jian Chen berkata demikian, ia langsung berlari ke arah pasukan Kekaisaran Qilin seorang diri. Kaisar Qilin hendak memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jian Chen juga, namun salah satu tetuanya tiba-tiba mengingatkan. Yang mulia, kita harus fokus pada tujuan kita. Jangan membuat hanya satu orang langkah, kita harus berhenti. Tetua Lin, aku mengerti maksudmu, tapi selama pendekar itu masih ada, pasukan kita akan kesulitan menyerang Kekaisaran Naga. Kaisar Qilin mengabaikan peringatan tetuanya sebelum meniup sebuah terompet besar. Terompet itu memberikan sinyal pada pasukannya untuk bersiap menyerang. Dalam waktu seketika, semua pasukannya mulai bergerak dan menyerbu Jian Chen. Jian Chen mengeluarkan pedang Asura lalu mengalirkan elemen cahaya di pedangnya. Ketika ia dan pasukan kekaisaran bertemu, Jian Chen segera menghantamkan pedangnya pada salah satu barisan yang paling depan, menyebabkan belasan mereka mati seketika. Jian Chen mulai memainkan pedangnya dengan lincah dan tajam. Para pendekar yang berada di alam kehidupan sampai alam hampa tak bisa mengikuti gerakan pedangnya sehingga Jian Chen bisa menghabisi mereka dalam sekali serangan. Tidak peduli mereka memakai baju pelindung atau pusaka kuat, pedang Asura dipegangnya tidak bisa dihentikan. Dalam kurun waktu cukup singkat, Jian Chen berhasil menghabisi puluhan dari mereka. Jian Chen sedikit menahan nafasnya saat menyadari ia sudah dikepung seperti semut yang dikerumuni gula. Jian Chen tidak takut melainkan terus bergerak maju. Dengan sebilah pedang di tangan tidak ada yang bisa menghadangnya. Jian Chen bagai dewa kematian yang turun dari langit. Pasukan Kekaisaran Qilin begitu tidak berdaya berhadapan dengan Jian Chen dan dalam waktu seketika, pemuda itu sudah membuat sungai darah di area sekitarnya. Kau pikir bisa bertindak sesukamu? 5 pendekar alam langit menghadang Jian Chen yang terus membunuh pasukannya tanpa pandang bulu. Jika dibiarkan terus, Jian Chen bisa-bisa menghabisi rekannya lebih banyak lagi. 5 pendekar itu bekerja sama menyerang Jian Chen dari berbagai sisi. Nyatanya serangan mereka tidak cukup membuat langkah Jian Chen terhenti. Kerjasama kalian sangat kompak namun tidak cukup untuk melukaiku. Jian Chen mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya lalu mengayunkannya dengan cepat. Pisau udara yang tajam segera tercipta. 5 pendekar alam langit itu menahan serangan pedang Jian Chen dengan pusaka mereka. Pusaka kelimanya cukup bagus sehingga mereka berhasil menahan pisau angin Jian Chen, tetapi tetap saja tubuh mereka terdorong cukup jauh dengan pusakanya yang mulai dipenuhi retakan halus. Jian Chen tidak punya waktu untuk menangani mereka. Ia memfokuskan menghabisi pendekar sekitarnya kembali. Siapapun yang berada dalam jangkauannya akan terhabisi dengan cepat. Menyadari 5 alam langit tidak cukup, 4 alam langit datang dan ikut bergabung menyerang Jian Chen. 5 alam langit sebelumnya juga kembali bertarung sehingga kini Jian Chen melawan 9 alam langit sekaligus. Koordinasi mereka jadi lebih melengkapi satu sama lain. 9 alam langit terus menyerang Jian Chen tanpa celah sedikit pun. Tidak membiarkan pemuda itu mengambil nafas atau menyerang balik.
Biarpun Jian Chen sedang melawan ke-9 lawannya, kenyataannya situasinya tidak demikian. Jian Chen harus membagi perhatiannya pada pasukan yang berada di dekatnya. Walaupun mereka berada di alam hampa ke bawah, namun pasukan itu siap menyerangnya jika menemukan celah. Kalian lebih merepotkan dari yang aku kira, tetapi bagaimana dengan ini? Jian Chen mengubah permainan pedangnya yang kini telah dipadukan dengan ilmu tendangan. Kepungan 9 alam langit itu segera mulai mengendur. Jian Chen memutar balik situasinya dan kini di posisi mengungguli. Dia bagaimana bisa menggunakan teknik serumit ini? Tidak mungkin. Kekuatannya benar-benar jauh dari jangkauan kita. Jian Chen tidak peduli dengan komentar lawannya. Ia mengayunkan pedangnya lebih cepat lagi. Kini 3 dari 9 alam langit itu tak bisa menghindarinya, alhasil mereka terbunuh dalam satu ayunan pedang. Panggil pendekar tingkat tinggi lainnya ke sini. Kemampuannya terlalu tinggi untuk dilawan pendekar alam langit, seru salah satu dari mereka. Episode sebelumnya, Eps 318, melawannya seorang diri. Episode berikutnya, Eps 320, kemampuan Jian Chen 2. Eps 320, kemampuan Jian Chen 2. Saat Jian Chen sedang dikepung oleh ribuan pasukan musuh, Lily dan Yu Zong sedang mengamatinya dari atas. Pendekar alam dewa yang dimaksud Lily adalah Yu Zong yang merupakan Kaisar Qilin generasi sebelumnya dan juga ayah dari Kaisar Qilin generasi sekarang. Yu Zong sebelumnya begitu terkejut ketika Lily terbang ke arahnya, yang berarti ia mengetahui persembunyiannya di atas langit. Pria yang sudah berusia lanjut tersebut sama sekali tidak menduga keberadaannya bakal tersadari oleh orang lain, padahal ia cukup percaya diri dengan kemampuan persembunyiannya yang tinggi. Seolah belum berakhir keterkejutannya, pria sepuh itu kembali terkejut saat melihat Lily yang tampak seperti gadis belasan tahun. Yang paling membuat pria sepuh itu terkejut adalah paras gadis itu yang memiliki kecantikan di tahap berbeda. Yu Zong mengerutkan dahinya saat tidak bisa membaca kultivasi gadis itu. Anehnya aura yang dimilikinya terasa ganjil dan seperti bukan seorang manusia. Kurasa kau bersekongkol dengan pemuda itu, bukan? Yu Zong sadar Lily datang ke arahnya untuk menahannya agar tidak ikut campur saat Jian Chen menyerang pasukan kekaisaran. Kau mengetahuinya tetapi masih bertanya. Aku tidak mengerti arah pikiran manusia. Lily mendengus kesal. Pandangan Yu Zong seketika teralihkan oleh sesuatu yang terjadi di bawahnya. Matanya membulat ketika Jian Chen menyemburkan api sampai membentuk menjadi lautan api. Lily juga melihat ke arah yang sama. Bibir manisnya sedikit terangkat ketika melihat kemampuan Jian Chen yang terus meningkat setiap waktu. Lily mengalihkan pandangannya kembali pada pria sepuh itu yang terlihat ingin membantu pasukan kekaisaran. Pria sepuh itu merasakan dadanya tersayat-sayat setiap kali Jian Chen membunuh pasukan kekaisarannya dalam jumlah yang mengejutkan. Ketika Yu Zong ingin turun, Lily bergerak untuk menghadangnya. Aku tidak ingin menyakitimu. Minggir. Yu Zong merapatkan giginya. Kau sudah menyadari tujuanku, itu berarti kau harus mengerti. Lily memutar matanya dengan malas. Kau ingin aku bunuh juga? Aku sudah mempunyai niat itu sejak awal. Apa yang membuat berpikir aku bukan lawanmu? Lily melepaskan aura merah di tubuhnya yang sukses membuat Yu Zong mundur beberapa langkah dengan ekspresi pucat. Aura merah milik Lily berhasil membuat Yu Zong merasakan sinyal bahaya pada tubuhnya. Kau monster. Yu Zong menunjuk Lily dengan tangan sedikit gemetar. Monster kepalamu.
Tidak ada monster yang memiliki kecantikan tak terlukiskan seperti ini. Lily mendengus kesal. Aura merah yang dilepaskan Lily adalah aura dari ras peri yang memiliki garis keturunan khusus. Aura itu sangat menakutkan jika dirasakan oleh lawannya dan terkesan mencekam. Dia terlalu berbahaya. Aku harus menghabisinya secepatnya. Yuzong mungkin sedikit terkejut dengan aura yang dikeluarkan Lily tetapi tidak membuatnya takut. Biarpun ia tak bisa membaca kultivasinya, aura yang dipancarkan tubuh gadis itu tidak sekuat dirinya. Yuzong yakin bisa mengalahkan Lily, hanya saja melakukannya bukan sesuatu hal yang mudah. Dua pendekar alam raja akhirnya turun tangan melihat sudah ratusan nyawa yang Jian Chen bunuh dalam waktu yang cukup singkat. Salah satu alam raja itu memakai senjata rantai yang diikat di dua tangannya sementara satu lainnya memiliki senjata kampak besar. Saat ini Jian Chen tengah melawan pasukan di sekitarnya. Ia menyadari ada pendekar alam raja yang sedang datang ke arahnya. Jian Chen hanya tersenyum tipis. Ia sudah dibuat kerepotan oleh jumlah pasukan kekaisaran yang tidak ada habisnya, belum lagi ada pendekar-pendekar tingkat tinggi di dalamnya yang harus ia lawan juga. Pendekar alam raja yang membawa kampak melompat dan mengayunkan senjatanya pada Jian Chen. Jian Chen memberikan beberapa tendangan kuat pada lawan di sekitarnya yang membuat mereka terdorong cukup jauh. Jian Chen berbalik sebelum menahan ayunan kapak itu dengan pedang Asura. Ketika kedua senjata beradu, sebuah gelombang kejut tercipta. Pendekar alam raja yang membawa kampak tampak terkejut melihat serangannya tidak membawa dampak signifikan pada Jian Chen atau setidaknya bisa membuatnya kehilangan keseimbangan. Pedangmu tidak terlalu buruk hingga bisa menahan kampakku. Jian Chen tersenyum tipis. Kita lihat siapa yang lebih buruk senjatanya. Pendekar itu kemudian mengayunkan kapak besarnya kembali sementara Jian Chen mengikuti. Kali ini pendekar yang membawa kampak hampir kehilangan keseimbangan ketika kedua senjata masing-masing bertemu. Jian Chen berniat ingin melukainya dengan pedangnya, namun sebuah rantai tiba-tiba sudah melilit pedang Asura, membuatnya tak bisa diayunkan. Sebelum Jian Chen melihat siapa pelakunya, rantai lainnya sudah terulur. Rantai itu seperti sebuah cambuk yang bisa menghancurkan tulang pendekar jika mengenainya. Jian Chen berdecak kesal. Sambil memegang pedangnya ia mulai menghindari serangan rantai tersebut. Karena jarak interval serangan rantai sangat cepat, Jian Chen tidak bisa terus-terusan menghindar. Ia kemudian mengalirkan elemen petir pada pedangnya yang masih dililit rantai tersebut. Menyadari kelemahan dari senjatanya, pendekar alam raja yang memakai rantai buru-buru melepaskan rantainya dari Jian Chen. Sayangnya rambatan petir itu terlalu cepat untuknya. Elemen petir seketika menyengat pendekar tersebut dalam hitungan detik. Walaupun tidak cukup membuatnya terbunuh, tapi setidaknya pendekar itu tidak bisa bergerak selama beberapa menit. Kau tak akan kubiarkan hidup. Pendekar alam raja yang memegang kampak terlihat geram menyaksikan rekannya dikalahkan dalam waktu singkat. Kapak yang diayunkannya kini disertai tenaga yang kuat. Hanya saja Jian Chen tidak berusaha menghindar melainkan mengadu dengan pedang Asuranya. Keduanya kembali bertukar serangan. Pendekar alam raja itu tidak bisa mengimbangi kecepatan Jian Chen sehingga dalam 10 pertukaran jurus saja ia sudah mengalami beberapa luka tebasan di tubuhnya. Jian Chen tidak berniat membiarkan ia hidup. Sayangnya belum sempat ia membunuh pendekar alam raja itu. Bantuan pendekar alam langit sebelumnya sudah datang dan menyibukkannya kembali. Terdapat 7 alam langit yang baru. Ditambah 6 sebelumnya membuat Jian Chen harus memusatkan perhatian pada mereka.
Kali ini kau tidak akan bisa selamat lagi melawan kami ber-13. Salah satu dari mereka tertawa mengejek. Sebenarnya kau belum mengetahui apa-apa mengenai kekuatanku. Teknik pedang gerhana, kepakan sayap kupu-kupu. Teknik pedang gerhana yang Jian Chen gunakan saat ini adalah teknik pedang yang dipadukan dengan ilusi. Tubuh Jian Chen seketika meledak menjadi ribuan kupu-kupu yang terbang ke segala arah. Di waktu yang sama ia menghilangkan keberadaan dirinya saat lawannya terkejut dengan ledakan kupu-kupu tersebut. Jian Chen muncul di belakang salah satu alam langit yang lengah sebelum membunuhnya dalam sekali serangan. Usai ia mengambil nyawa, Jian Chen akan kembali menghilang. 12 alam langit meningkatkan kewaspadaan saat melihat Jian Chen bisa menghilang begitu saja. Biarpun waspada, Jian Chen tetap muncul kembali dan menghabisi pendekar alam langit yang lain satu persatu. Kondisi serupa terus terulang hingga akhirnya para pendekar alam langit itu menyadari kupu-kupu di sekitarnya adalah sebuah ilusi namun situasinya sudah terlambat. Dengan teknik yang sama Jian Chen berhasil menghabisi 13 pendekar alam langit tersebut. Di sisi yang lain kupu-kupu di sekitarnya mulai menghilang menjadi debu. Episode sebelumnya. Eps 319. Kemampuan Jian Chen. Episode berikutnya. Eps 321. Kemampuan Jian Chen 3. Eps 321. Kemampuan Jian Chen 3. Dua pendekar alam raja yang berhasil Jian Chen lukai telah pulih kembali. Menyaksikan belasan pendekar alam langit sudah tewas di tangan Jian Chen membuat mereka memikirkan ulang cara mengalahkan pemuda itu. Saat ini Jian Chen sedang disibukkan kembali melawan pendekar-pendekar di sekitarnya. Jian Chen mengumpat saat merasakan jumlah lawannya seperti tidak ada habisnya. Tidak peduli Jian Chen mengalahkan ratusan dari mereka, ratusan pasukan lain akan datang dan menyerangnya. Jian Chen hanya mempertanyakan tentang akal sehat pasukan Kekaisaran Qilin itu. Seharusnya mereka akan ketakutan setelah melihatnya membunuh begitu banyak, namun alih-alih demikian, justru mereka terus menghampiri Jian Chen yang menurutnya sama saja dengan mengantarkan nyawa. Pakaian Jian Chen sudah berubah warna menjadi merah. Bahkan tubuhnya sudah basah kuyup oleh darah yang kental. Apa-apaan? Sampai kapan mereka menyerangku seperti ini? Apa pemimpin mereka tidak menyayangkan nyawa pasukannya? Keluhan Jian Chen seolah lupa bahwa saat ini ia sedang melawan puluhan ribu orang sendirian karena saking sibuknya melawan pasukan Kekaisaran Qilin yang tidak kunjung habis. Jian Chen sampai-sampai kewalahan menghadapi mereka. Jika boleh memilih, ia lebih baik melawan pendekar tingkat tinggi daripada melawan pendekar lemah namun jumlahnya seperti tiada henti. Jian Chen terus menghabisi setiap pendekar yang bergerak ke arahnya tanpa peduli tingkatan kekuatan musuhnya. Pedang Asura begitu tajam membuat beberapa jasad yang dibunuhnya hampir kebanyakan mati dalam keadaan tubuh tidak utuh. Di sisi yang jauh, Kaisar Qilin melihat Jian Chen dari atas kudanya. Tangannya mengepal keras melihat hanya satu lawannya sudah cukup membuat pasukannya kerepotan. Yang mulia, bukankah sebaiknya kita menghentikan cara ini? Pendekar itu sudah dikepung selama beberapa jam dan masih belum ada tanda-tanda dia kelelahan. Tetua Lin kembali mengingatkan. Kaisar Qilin memang menyuruh pasukannya untuk terus menyerang Jian Chen dan berharap pemuda itu kehabisan tenaga dalamnya. Tapi sudah sekian lama bertarung nyatanya Jian Chen masih bisa bertahan, bahkan situasinya berbalik, justru pemuda itu membabat habis semua pasukan kekaisaran.
Tetua Lin berharap Kaisar Naga sebaiknya memerintahkan pendekar tingkat tinggi untuk langsung menghadapi Jian Chen alih-alih menggunakan cara demikian. Tetua Lin tidak ingin semua pasukannya terbunuh dengan sia-sia sementara serangan mereka tidak berefek signifikan pada Jian Chen. Tentu saja Tetua Lin terkejut dengan kekuatan yang Jian Chen keluarkan. Tidak ada yang pernah menduga bahwa di kekaisaran kecil ini ada sosok kuat seperti Jian Chen. Kaisar Qilin merapatkan giginya semakin kesal dengan ulah Jian Chen. Kekuatan pemuda itu benar-benar di luar jangkauannya apalagi setelah belasan alam langit dikalahkannya dalam waktu cepat. Tidak punya pilihan lain akhirnya Kaisar Qilin memerintahkan pendekar tingkat tinggi yang berada di atas alam langit untuk bergerak. Beberapa pilar alam raja pemerintahannya ikut serta mengepung Jian Chen. Dengan jumlah sekian alam raja yang ia kerahkan, Kaisar Qilin yakin Jian Chen akan terbunuh sekarang. Jian Chen kembali didatangkan pendekar alam raja tetapi kali ini situasinya lebih serius. Terdapat 6 alam raja yang datang dan jika dijumlahkan 2 pendekar alam raja sebelumnya maka jumlah mereka berjumlah 8. Menyadari pertarungan bakal membahayakan, akhirnya pasukan kekaisaran yang mengepungnya mengambil jarak. Jian Chen tersenyum lebar dalam hatinya setelah merasa gerak ruangnya menjadi leluasa kembali tetapi tidak lama kemudian ekspresinya menjadi buruk ketika melihat 2 alam dewa tiba-tiba ikut serta dalam 8 alam raja. Ah, jadi ini pendekar yang mengacaukan pasukan kekaisaran Qilin itu. Kau cukup berani atau bodoh? Wajahnya sangat muda. Aku tidak yakin usianya seperti yang kita lihat. 2 pendekar alam dewa itu adalah pemimpin organisasi kriminal di kekaisaran Qilin yang paling berbahaya. Mereka ingin melawan Jian Chen saat melihat kekuatan yang ditunjukkan pemuda itu cukup membuat mereka tertarik. Berbeda dengan lainnya, 2 pendekar alam dewa itu datang bukan karena perintah dari Kaisar Qilin. Keduanya ingin menguji kekuatan Jian Chen karena keduanya sadar kekuatan Jian Chen bukan sesuatu yang dilakukan oleh pendekar alam raja. Dalam artian lain keduanya mengetahui Jian Chen berada di kultivasi yang sama dengan mereka yaitu alam dewa. Ketika 10 pendekar tingkat tinggi mulai bergerak menyerang Jian Chen bersamaan, pemuda itu tak punya celah untuk menyerang sehingga langsung di posisi bertahan. Lili memang mengatakan Jian Chen bukan lawan dari 2 pendekar alam dewa itu tetapi berbeda kasusnya jika mereka menyerang bersama dengan 8 alam raja sekaligus. Di sisi yang lain Jian Chen sadar andai ia mengalahkan mereka maka ada kemungkinan pasukan kekaisaran Qilin bisa mundur. Tenaga dalam Jian Chen kini tinggal kurang dari separuhnya usai ia melawan ribuan pasukan kekaisaran selama 2 jam tanpa henti. Hampir sekitar 7.000 pendekar yang telah ia habisi, membuat aura kematian di tubuhnya sudah tak bisa dibendung lagi. Ke-10 pendekar itu menggunakan pusaka andalan mereka sehingga setiap serangannya mengandung kekuatan yang tinggi. 2 pendekar alam dewa yang paling kuat memberikan serangan pada Jian Chen. Pemuda itu bisa merasakan begitu sulit melawan mereka bersama. Jian Chen sepertinya harus membuat mereka berpencar untuk bisa menghabisi satu persatu lawannya. Menyadari situasinya sedang tidak diuntungkan jika terus dilanjut, Jian Chen melepaskan hawa dingin di tubuhnya yang membuat mereka terkejut dan gerakannya sedikit melambat. Jian Chen memanfaatkan celah tersebut untuk melompat ke atas sebelum menyemburkan api di mulutnya. Ke-10 pendekar itu secara refleks segera berpencar menghindari api tersebut. Jian Chen akhirnya menemukan celah untuk menyerang. Ia kemudian menggunakan teknik pedang pernafasannya. Teknik pedang gerhana, debaran cinta lara.
Tubuh Jian Chen kemudian berpecah menjadi 36 tubuh. Di waktu yang sama setiap dirinya melawan ke-10 pendekar sekaligus. Aksi Jian Chen yang berpecah membuat orang-orang yang melihatnya terkejut sekaligus terpana. Ini ilusi. Ilusi rendahan ini tidak cukup untuk membunuh kami. Tunggu dulu. Jangan bilang. Dua alam dewa menyadari posisi alam raja lainnya sedang tidak bersamanya dan mereka dalam keadaan berpencar. Ketika mereka dengan mudah menghancurkan tubuh ilusi Jian Chen sesaat dua alam dewa itu menyadari ada salah satu dari mereka yang sedang melawan tubuh Jian Chen yang asli. Jian Chen memang sedang melawan seorang pendekar alam raja yang paling lemah di antara mereka. Ilusi tubuhnya adalah pengalihan untuk menyibukkan lawannya sementara. Dengan kecepatan pedangnya, tidak membutuhkan waktu lama hingga ia berhasil membunuh pendekar alam raja itu dengan cepat. Jian Chen nyatanya tidak berhenti sampai di sana. Ia bergerak ke alam raja yang masih terpisah. Dengan mengalirkan tenaga dalam yang besar pada pedangnya, pendekar alam raja berikutnya tidak bisa menahan serangan Jian Chen yang bergerak bagai kilat. Alhasil pedang Jian Chen memotong lehernya dalam sekali serangan. Hentikan dia. Jangan sampai dia bertindak sesukanya. Kaisar Qilin buru-buru sadar dengan taktik Jian Chen yang sengaja memisahkan ke-10 lawannya. Jian Chen ingin membunuh pendekar alam raja lainnya tetapi waktunya sudah terlambat. Pendekar alam raja itu sudah berkumpul dengan dua pendekar alam dewa bersamanya. Jian Chen berdecak kesal karena tidak bisa bergerak lebih cepat lagi. Sepertinya aku harus menggunakannya sekarang. Tubuh Jian Chen tiba-tiba melepaskan aura kehitaman di dalam tubuhnya yang menandakan ia menggunakan tenaga dalam aliran yin. Episode sebelumnya. Eps 320. Kemampuan Jian Chen 2. Episode berikutnya. Eps 322. Kemampuan Jian Chen 4. Bukan hanya itu tetapi auranya kekuatannya juga meningkat berkali-kali lipat. Mata emas Jian Chen tampak bersinar beberapa saat. Tubuhnya terasa jauh berbeda dan ia merasakan kelima inderanya menajam termasuk pendengaran dan penglihatan. Jian Chen kemudian mengalirkan tenaga dalam pada pedangnya dan melakukan perubahan jenis. Seketika pedang asuranya terselimuti elemen api hitam yang jauh lebih panas. Aksi Jian Chen cukup membuat 8 pendekar lawannya menahan nafas. Mereka baru pertama kali melihat sebuah api bisa memiliki warna hitam seperti itu. Pasukan Kekaisaran Qilin juga tidak jauh berbeda. Mereka hanya bisa merasakan panasnya walau dari jarak jauh sekalipun. Memang terasa berbeda perbedaannya. Ketika Jian Chen menggunakan tenaga dalam yin, ia bisa merasakan kekuatannya jauh meningkat. Tatapan Jian Chen kini teralih pada 8 pendekar lawannya. Senyuman lebar menghiasi wajahnya. Bukankah kalian ingin mengetahui kekuatanku? Akan kutunjukkan kekuatanku sebenarnya. Jian Chen langsung bergerak cepat menuju ke 8 lawannya dan mengayunkan pedang Asura. Bukan hanya teknik elemennya tetapi kecepatan serta kekuatan Jian Chen meningkat dengan menggunakan tenaga dalam yin. 8 pendekar tingkat tinggi itu terkejut dengan kecepatan Jian Chen yang meningkat tiba-tiba. Tidak bisa menghindar, mereka buru-buru mengangkat senjata. Berbeda dengan sebelumnya. Kini Jian Chen mengubah posisinya yang menekan lawan-lawannya. Pedang api Jian Chen membuat 8 musuhnya sedikit ragu untuk menyerang balik sehingga memudahkan Jian Chen menyerang mereka dengan buas. Biarpun serangannya ditahan, pusaka mereka secara perlahan mulai mengalami kerusakan setiap kali pedang Jian Chen berbenturan.
Jian Chen kemudian menggunakan teknik pedang gerhana yang digabungkan dengan sebuah tarian. Gerakannya berubah jadi lebih rumit dan sulit ditebak. Dengan teknik yang sama, ia membuat lawannya semakin kewalahan. Sedikit demi sedikit luka goresan akhirnya memenuhi tubuh lawannya. Dua pendekar alam dewa mengumpat. Ia menyesal telah datang ke sini dan berurusan dengan Jian Chen. Walaupun kekuatannya berada di ranah yang sama tetapi ada jarak yang signifikan antara ia dan Jian Chen. Dua pendekar alam dewa itu menyadari kedelapannya menggunakan kekuatan penuh sekalipun tidak akan mengalahkan Jian Chen yang sekarang. Apa yang kalian tonton? Cepat bantu aku. Salah satu pendekar dari 8 orang yang Jian Chen lawan berteriak pada pasukan Kekaisaran Qilin yang semenjak tadi hanya menonton. Para pasukan Qilin meneguk ludah. Mereka tidak yakin bisa menang melawan Jian Chen. Jika pendekar tingkat tinggi saja sudah dibuatnya terpojok, apalagi mereka yang hanya akan datang untuk mengantarkan nyawa. Meski mengetahui hal tersebut, kenyataannya mereka tidak berani membantah. Dalam waktu seketika Jian Chen kembali diserbu dari berbagai arah. Jian Chen berdecak kesal ketika ia harus kembali direpotkan oleh pasukan-pasukan kekaisaran. Di sisi lain, ketika Jian Chen disibukkan dengan lawannya, dua pendekar alam dewa memanfaatkan kejadian tersebut untuk melepaskan diri dari Jian Chen. Yang dipentingkan dari keduanya adalah menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Jian Chen tersenyum sinis melihat aksi tersebut. Ia kemudian melepaskan hawa dingin di tubuhnya kembali. Karena Jian Chen sedang menggunakan tenaga dalam yin, hawa dingin yang dibuatnya jadi meningkat beberapa kali lipat. Karena Jian Chen sedang menggunakan tenaga dalam yin, hawa dingin yang dibuatnya jadi meningkat beberapa kali lipat. Naga hitam yang Jian Chen keluarkan mengejutkan semua orang yang melihatnya. Mereka baru pertama kali melihat binatang yang menurutnya hanya ada di cerita-cerita. Naga hitam Jian Chen lengkap dengan sisik-sisiknya yang gelap, kumis panjang serta tanduk yang bercabang. Di sisi yang sama ukuran naga tersebut panjang dan besar. Jian Chen menggerakkan tangannya yang membuat naga cahayanya menghabisi setiap pendekar yang berada di dekatnya. Jian Chen memang sengaja melakukan demikian karena ruang geraknya semakin kecil. Naga hitam itu terus melahap setiap orang yang ada di hadapannya tanpa peduli kultivasi mereka. Ketika mereka mencoba melukai naga cahaya Jian Chen, mereka akan menemukan begitu kerasnya sisik naga tersebut. Naga hitam Jian Chen memang lebih kuat setidaknya 10 kali lipat dibanding naga cahaya emas yang ia biasa keluarkan. Tenaga dalam yin adalah faktor utama kenapa naga tersebut menjadi kuat. Dalam beberapa hitungan kedipan mata, Jian Chen sudah menghabisi ratusan lebih pasukan Kekaisaran Qilin. Pasukan itu terus berusaha ingin mendekati Jian Chen dari berbagai arah tanpa peduli teknik naga yang ia lepaskan. Melihat pasukan Kekaisaran begitu nafsu ingin membunuhnya membuat Jian Chen merasa ada yang janggal dari kejadian tersebut. Ada masalah apa dengan mereka? Apa mereka kerasukan? Jian Chen mengerutkan dahinya. Ia bisa melihat teknik naga cahayanya membuat lawannya ketakutan, namun di sisi yang sama tubuh mereka juga terus menyerang ke arahnya tanpa peduli sudah ada lautan mayat di dekatnya. Jian Chen yakin mereka sangat takut padanya, tetapi pasukan Kekaisaran itu terus bergerak maju. Jangan bilang ini. Mereka semua sedang dikendalikan. Jian Chen terlambat menyadari saat pandangannya jatuh pada Kaisar Qilin tak jauh darinya bertarung. Memang apa yang dikatakan Jian Chen benar.
Para pasukan kekaisaran sejak awal sudah tidak berani menyerang Jian Chen, tetapi tubuh mereka tidak bisa menolak perintah Kaisar Qilin karena ada sebabnya. Alasan rata-rata para prajurit kekaisaran berada di ranah alam hampa karena mereka menggunakan cara khusus untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Kaisar Qilin akan memberikan sebuah pil tertentu pada setiap prajurit yang bergabung pada pasukan kekaisaran. Pil yang sama membuat mereka dapat mencapai alam hampa dengan mudah dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini membuat banyak pendekar di kekaisarannya yang ingin bergabung menjadi prajurit, tanpa tahu pil yang diberikan pada mereka mempunyai efek samping mengerikan. Pil tersebut memang membuat mereka memiliki kekuatan tinggi, namun di sisi lain umur hidup mereka akan semakin berkurang setiap mereka menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, pil itu juga membuat mereka harus mematuhi perintah Kaisar Qilin secara mutlak. Seperti sekarang, para pasukan kekaisaran itu terus menyerang Jian Chen walau hati mereka merasa enggan melakukannya. Jian Chen berdecak kesal. Jika dugaannya benar, maka melawan pasukan kekaisaran tidak cukup hanya menunjukkan kekuatannya saja. Pengepungan terus berlanjut. Naga hitam Jian Chen perlahan memudar saat tenaga dalam yin yang dialirkannya habis. Jian Chen juga merasakan tenaga dalam yang diberikan Lili perlahan menipis. Tidak menunggu lama hingga tenaga dalam tersebut hilang digantikan tenaga dalam Jian. Jian Chen kembali menghadapi ribuan pasukan kekaisaran yang mengepungnya tanpa henti, membuat tenaga dalam Jian Chen terkuras cukup cepat. Sementara itu Jian Chen telah berhasil menghabisi ribuan pasukan kekaisaran di sekitarnya. Terdapat banyak sekali jasad yang tergeletak di pasir. Perlahan tapi pasti tenaga dalam Jian Chen yang awalnya masih ribuan lingkaran tenaga dalam kini berubah menjadi ratusan lingkaran lagi. Jian Chen melihat begitu banyak pasukan kekaisaran yang masih ingin bergerak ke arahnya. Tidak ada cara lain. Ia mengumpulkan tenaga yang besar ke mulutnya sebelum merubahnya menjadi energi. Elemental air. Gelombang ombak air. Jian Chen menyemburkan jumlah air yang sangat besar di mulutnya hingga membentuk ombak yang tinggi. Ombak besar itu langsung menyapu para pasukan kekaisaran di sekitarnya. Air yang dilepaskan Jian Chen berhasil mendorong pasukan kekaisaran. Tekanan air tersebut membuat mereka terpisah jarak cukup jauh dengan Jian Chen. Kaisar Qilin melotot, begitu juga dengan tetuanya yang begitu terkejut dengan teknik tersebut. Jumlah air yang Jian Chen keluarkan sudah cukup untuk membuat danau yang besar dalam waktu singkat. Jian Chen menyeka bibirnya. Nafasnya memburu akibat menggunakan banyak sekali tenaga dalam. Setidaknya ia menghabiskan setengah dari jumlah tenaga dalamnya sekarang. Ketika ruang geraknya menjadi leluasa kembali, Jian Chen tidak punya waktu untuk beristirahat dari rasa lelahnya. Ia terbang dengan cepat, tetapi tujuannya sekarang bukan pasukan kekaisaran. Jian Chen bergerak seperti panah yang ditembak.
Ia menuju ke arah tempat Kaisar Qilin berada dengan pedang Asura yang terhunus ke depan. Menyadari Jian Chen mengincarnya apalagi dengan terbang, Kaisar Qilin menjadi panik. Ia berteriak ke atas langit untuk meminta bantuan ayahnya. Namun yang ia dapati justru sesuatu yang mengejutkan. Yu Zong sedang bertarung dengan seorang gadis bergaun merah. Yang mengejutkannya adalah kondisi ayahnya yang sudah terluka parah oleh gadis itu. Kaisar Qilin menjadi panik. Ia melihat ke arah Jian Chen yang terus mengikis jarak antara keduanya dengan waktu yang relatif singkat. Kaisar Qilin tak bisa menggunakan pasukannya seperti boneka lagi untuk menghalangi Jian Chen karena laki-laki itu bergerak terbang. Menyadari nyawanya terancam, tanpa pikir panjang Kaisar Qilin bangkit dari kudanya sebelum terbang menjauh dan melarikan diri dari Jian Chen. Jian Chen mendengus. Ia terus bergerak mengejarnya dengan sangat cepat. Jarak antara Jian Chen dan Kaisar Qilin cukup jauh, namun dalam waktu yang relatif singkat jarak antara keduanya mengendur. Jian Chen terus mempercepat laju terbangnya. Ketika jaraknya sudah berada dalam jangkauan serangannya, Jian Chen kemudian melakukan teknik pedang gerhana yang melepaskan energi pedang berwarna merah. Cakrawala langit. Energi pedang Jian Chen segera melesat ke arah Kaisar Qilin. Kaisar tersebut terhenyak lalu buru-buru menghindari serangan energi tersebut yang terlihat bisa membunuhnya jika mengenainya. Karena mempunyai jarak, ia bisa menghindari serangan Jian Chen, namun belum sempat ia bernafas lega, Jian Chen sudah tak jauh darinya. Jian Chen kembali melepaskan energi pedang berwarna merah, tetapi kali ini lebih kuat dan cepat. Kaisar Qilin tak bisa menghindari serangan tersebut seketika energi pedang melewati tubuhnya. Kaisar Qilin muntah darah dan ia merasakan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhnya. Kaisar itu tak bisa lagi menyeimbangkan terbangnya dan mulai jatuh ke bawah. Ketika mendarat di tanah, Kaisar Qilin merasakan setiap selnya merasakan kesakitan. Energi pedang Jian Chen memang tidak melukainya dari luar saja tetapi dari dalam juga. Ia menatap Jian Chen dengan penuh kebencian, namun ketika sepasang mata emas itu menatapnya balik, tubuhnya seketika merinding hebat karena mata Jian Chen terlihat dingin seperti dipenuhi kegelapan yang kelam. Episode sebelumnya, Eps 322, Kemampuan Jian Chen 4. Episode berikutnya, Eps 324, 7 buah surgawi. 124, 7 buah surgawi. Jian Chen menghujamkan pedangnya pada kaisar tersebut yang membuatnya langsung menghembuskan nafas terakhir. Sampai ia meninggal pun Kaisar Qilin masih membelalakkan matanya. Antara ketakutan serta tidak terima ia meninggal dalam keadaan seperti itu. Aksi Jian Chen yang membunuh pemimpin mereka membuat pasukan kekaisaran bisa kembali mengendalikan tubuhnya. Biarpun sekarang sudah bebas, namun kondisi mereka tidak merasa senang, terutama kini tatapan Jian Chen mengarah padanya. Ini adalah peringatan terakhirku. Jika kalian ingin masih hidup maka pergilah dari sini sekarang sebelum aku membantai kalian. Jian Chen berkata dingin, tetapi suaranya terdengar sampai pasukan paling belakang. Tidak hanya itu, Jian Chen melepaskan aura kematian yang cukup pekat. Sesudah mengambil ribuan banyak nyawa, aura kematian Jian Chen semakin hitam kelam dan memiliki jangkauan sampai seukuran desa menengah. Siapapun yang ada dalam jangkauannya akan merasakan kesulitan bernafas. Jika mereka memiliki mental yang lemah maka akan kesulitan mempertahankan kesadaran. Aura kematian Jian Chen berhasil membuat wajah para pasukan kekaisaran berekspresi pucat.
Baru pertama kali mereka melihat aura pembunuh sangat hitam seperti itu. Jian Chen hanya melepaskan aura kematian selama beberapa menit saja sebelum menariknya kembali, namun bagi para pasukan kekaisaran waktu tersebut terasa begitu panjang. Pergilah dari sini sebelum aku merubah pikiran kembali. Jian Chen kembali berkata lantang. Tanpa menunggu ancaman kedua kalinya, pasukan yang masih puluhan ribu itu berbalik dan mulai melarikan diri. Mereka sudah tidak memiliki semangat bertarung sesudah Jian Chen hampir membunuh setidaknya 10.000 pasukan mereka sendirian. Mereka tidak bisa melihat batas kekuatan Jian Chen apalagi sesudah melihat teknik elemen air dan apinya yang besar dan mengerikan. Jian Chen melihat pasukan kekaisaran semakin menjauh darinya. Ketika mereka sudah tidak terlihat, barulah Jian Chen menjatuhkan pantatnya di padang pasir. Jian Chen hampir tidak sanggup lagi berdiri sesudah menguras banyak sekali tenaga dalamnya. Jika saja pasukan kekaisaran masih ingin melawannya, Jian Chen tidak yakin bisa bertahan dari mereka lagi atau bahkan mempertahankan nyawanya. Kurasa urusanmu telah selesai, bukan? Lili tiba-tiba sudah berada di sampingnya sambil menatap ke arah pasukan kekaisaran yang sudah pergi jauh. Jian Chen sedikit terkejut. Ia yakin Lili tidak di sampingnya satu detik sebelumnya, tetapi gadis itu muncul seperti berteleportasi dan tiba-tiba ada di sana. Bisakah kau tidak mengejutkanku? Kau membuat jantungku berhenti saja. Jian Chen mendengus kesal. Lili hanya mengangkat bahunya. Tanda ia tak peduli. Gadis itu kemudian mempertanyakan apa yang akan Jian Chen lakukan. Sebenarnya aku ingin memastikan mereka benar-benar pergi dari kekaisaran, tetapi setelah dipikir lagi sepertinya itu bisa dilakukan nanti. Pandangan Jian Chen lalu menyisir sekelilingnya. Kita sebaiknya menguburkan setiap jasad ini. Akan bahaya jika mereka dibiarkan terlalu lama. Mayat ribuan itu akan menimbulkan wabah penyakit ke depannya. Lili seketika langsung mendengus. Kita. Sejak kapan aku bilang akan membantumu mengurusi mereka? Itu semua adalah ulahmu, bukan aku. Jian Chen menyipitkan matanya. Ia bisa melihat kekuatan Lili bertambah kuat sesudah mengurusi Yu Zong. Meski masih berada di alam raja, tetapi kekuatan gadis itu tidak jauh dari batas alam dewa. Di sisi lain, Jian Chen juga mengerti akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurusi ribuan mayat seorang diri, bahkan mungkin berhari-hari. Jian Chen mengatakan pada gadis itu ia membutuhkan tenaga dalam yin lagi. Meski sedikit mengomel, Lili tidak pelit membagikan tenaga dalamnya. Akan lebih cepat jika aku mengubur mereka dengan cara seperti ini. Elemental bumi. Gelombang pembelah bumi. Jian Chen menghentakkan kakinya dengan keras hingga area di sekitarnya bergetar kuat sampai tanah di pijaknya mengalami retakan sangat hebat. Dari retakan besar tersebut, jasad-jasad mulai berjatuhan pada retakan yang Jian Chen hasilkan. Ketika semuanya telah masuk ke dalam, Jian Chen mengayunkan tangannya, seketika retakan itu merapat kembali dan dalam waktu hitungan menit, jasad-jasad itu sudah menghilang digantikan padang gurun seperti semula. Jian Chen menghela nafas lega setelah semuanya berakhir. Ia dan Lili kemudian kembali ke kota Yanghai lalu memasuki penginapan asosiasi. Jian Chen ambruk di tempat tidurnya. Bukan hanya fisik saja yang lelah, tetapi mentalnya juga tergoyahkan setelah membunuh ribuan manusia. Bagaimanapun ia tak bisa menghiraukan begitu banyak nyawa yang telah ia ambil. Jian Chen tetaplah manusia yang memiliki sifat kemanusiaan sejak lahir. Meski sudah terbiasa membunuh banyak orang, namun dihadapkan dengan lautan mayat yang ia lakukan, hal tersebut membuat mentalnya terganggu.
Jian Chen hampir tidur 2 hari setelahnya. Ia terbangun ketika waktu menjelang malam. Apa yang terjadi padaku? Jian Chen merasakan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Di satu sisi hanya mata dan mulutnya yang bisa bergerak. Kau ternyata sudah terbangun. Kupikir akan membutuhkan waktu lama untuk kau sadarkan diri. Lily sudah berdiri tak jauh dari Jian Chen berbaring. Lily, apa yang terjadi pada tubuhku? Kenapa aku tak bisa bergerak? Sebenarnya aku yang ingin bertanya terlebih dulu, tetapi sepertinya kau tidak mengetahui jawabannya juga. Lily menghela nafas. Sudah kuduga ini berkaitan dengan buah itu. Kupikir itu hanya mimpi, namun sepertinya itu adalah nyata. Jian Chen tidak mengerti apa yang dimaksud Lily. Sebelum kau sadar, aku menemukan tubuhmu bercahaya terang di penginapan ini. Awalnya kupikir kau sedang berkultivasi, tetapi melihat kau masih tertidur, aku menebak bahwa semua ini berkat buah surgawi yang telah kau makan. 7 buah surgawi yang pernah Jian Chen ceritakan pada Lily adalah buah yang dimakan saat Jian Chen bermimpi diberi buah oleh seorang perempuan. Lily memang pernah mengatakan bahwa 7 buah itu memang benar adanya, namun gadis itu tidak percaya Jian Chen memang benar-benar sudah memakan ketujuhnya lewat cara seperti mimpi. Kau ingat tentang 7 buah surgawi yang aku katakan sebelumnya? Buah kecerdasan, kebijaksanaan, kebenaran dan seterusnya. Buah itu tidak akan berfungsi langsung saat setelah tertelan. Mereka membutuhkan waktu sangat lama diproses dalam tubuhmu sebelum kau merasakan khasiat darinya. Lily mengatakan bahwa ia pernah mendengar bahwa 7 buah surgawi mempunyai 7 fase sebelum si pemakan bisa merasakan manfaatnya. Setidaknya setiap antar fase memiliki jarak waktu yang jauh, dan ketika fase ke-7 dilalui, barulah si pemakan akan merasakan khasiat buah tersebut. Buah kebijaksanaan yang membuat seseorang jadi bijaksana. Buah kecerdasan yang membuat orang bodoh sekalipun akan menjadi orang pandai. Andai Jian Chen memakan semuanya, maka laki-laki itu akan menjadi pendekar yang tak tertandingi, apalagi ia telah memakan ketujuhnya sekaligus. Episode sebelumnya. Eps 323. Kemampuan Jian Chen V. Episode berikutnya. Eps 325. Ibu kota provinsi. 25. Ibu kota provinsi. Jadi berapa lama aku tak bisa bergerak seperti ini? Jian Chen bertanya usai Lily menjelaskan panjang lebar. Tidak akan lama. Mungkin beberapa jam saja. Gadis itu mengangkat bahunya. Setidaknya Jian Chen bisa bergerak ketika pagi hari tiba. Ia akui tidak menyangka akan menjadi seperti orang yang lumpuh. Jian Chen hanya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau buah surgawi itu bereaksi ketika saat sedang bertarung. Jian Chen kemudian bertemu kembali dengan manajer He sesudah mengisi beberapa tenaga dalamnya. Jian Chen berniat akan pergi ke ibu kota provinsi Naga Pasir. Tuan muda, aku menyarankan sebaiknya Anda jangan ke sana. Ibu kota sedang tidak baik-baik saja belakangan ini. Jian Chen mengerutkan dahi. Ia bisa melihat keseriusan manajer He dalam ucapannya barusan. Bisa kau jelaskan yang dimaksud tidak baik-baik saja? Tuan muda, pasti sudah mendengar tentang banyak orang asing yang berdatangan ke provinsi ini usai adanya kasus Istana Gurun tersebut. Ibu kota adalah yang berdampak negatif dari semua kota yang lain. Manajer He mengatakan bahwa ibu kota provinsi yang letaknya tak jauh dari Istana Gurun menjadi tempat sarangnya orang kriminal di sana karena memang mereka yang mengincar istana tersebut rata-rata bukanlah orang baik.
Masalahnya adalah para kriminal itu bukan dari Kekaisaran Naga saja tetapi dari Kekaisaran Qilin serta Kekaisaran Phoenix. Ibu kota yang dulunya tempat yang sejahtera dan damai telah berubah menjadi nerakanya Provinsi Naga Pasir. Warga pribumi rata-rata akan dipekerjakan oleh orang asing bahkan diperbudak. Kesenjangan sosial di sana akan terlihat jelas walau Jian Chen baru memasuki gerbang kota. Dari yang aku dengar, semua masalah di tempat ini berasal dari istana gurun tersebut, bukan? Manajer He mengangguk. Aku juga beranggapan demikian, Tuan Muda. Dulu sekali provinsi ini sangat harmonis meski dilingkupi keterbatasan air dan makanan. Penduduknya sangat cinta damai tetapi semua berubah semenjak sebuah karavan menemukan istana gurun itu. Jian Chen mengelus dagunya. Ia sepertinya harus melakukan sesuatu pada istana tersebut. Jian Chen bertanya beberapa pertanyaan lagi sebelum menyudahi pertemuannya dengan manajer He sekaligus berpamitan padanya. Apa tujuanmu selanjutnya hari ini? Mencari petunjuk tentang Xiao itu. Lily bertanya dari samping. Keduanya sedang berjalan meninggalkan kota Yanghai. Kita terlebih dulu ke ibu kota sebelum ke istana gurun. Ada hal yang harus aku lakukan pada tempat itu. Jian Chen kemudian mulai melayangkan tubuhnya. Kau berniat mencari harta karun atau sejenisnya? Jian Chen menggeleng pelan. Aku tidak sama dengan mereka yang mencari harta benda. Aku berniat menghancurkan istana itu. Lily mencibir. Kau pasti berniat menolong warga sekitar sini. Biasanya kau selalu ikut campur dalam setiap masalah orang lain. Jian Chen tidak menjawab. Ia memang berniat untuk mengubah provinsi ini menjadi lebih baik lagi atau setidaknya situasinya kembali seperti semula. Jian Chen mungkin tidak mempunyai hubungan dengan Provinsi Naga Pasir tetapi ia tak bisa membiarkan kejahatan di sini merajalela. Lagi pula, mendengar kata perbudakan Jian Chen sudah berambisi untuk menyelesaikan masalah ini. Ia khawatirkan perbudakan semakin meluas bahkan sampai ke tempat tinggalnya. Jian Chen dan Lily kemudian melanjutkan perjalanannya dengan terbang menuju ibu kota. Beberapa lagi kita akan sampai. Aku mulai bosan. Lily menguap lebar yang terlihat lucu di pandangan Jian Chen. Gadis itu mengeluh karena sudah hampir 8 jam terbang terus-menerus. Lily bisa saja terbang lebih cepat bagai kilat tetapi ia tidak bisa melakukan hal tersebut karena Jian Chen tidak mungkin bisa mengejarnya. Jika perhitunganku tidak salah, kita akan sampai tak lama lagi. Dari ujung cakrawala, samar-samar Jian Chen kemudian melihat kota lain yang tak bukan adalah ibu kota provinsi. Itu dia. Kita sudah sampai. Jian Chen dan Lily mendarat tak jauh dari gerbang perbatasan. Ia melihat banyak sekali antrian orang-orang yang sedang masuk ke dalam kota. Sesaat Jian Chen menyadari ada yang janggal dari orang-orang yang mengantri tersebut terutama penampilan mereka. Rata-rata dari mereka memiliki penampilan dekil, pakaian lusuh serta kotor. Yang paling menarik perhatian Jian Chen adalah sepasang rantai yang diikat di tangan, leher, dan kaki mereka. Dari sekilas saja Jian Chen menyadari bahwa mereka adalah para budak. Sementara di barisan paling depan ia melihat ada pedagang yang memegang rantai tersebut. Bukankah perbudakan dilarang di kekaisaranmu ini? Kenapa mereka justru melakukannya dengan terang-terangan? Lily bergumam pelan sambil berdecak berulang kali. Menyaksikan mereka melanggar hukum di depan petugas kota menunjukkan situasi kota lebih parah dari yang kita duga. Jian Chen menghela nafas. Harus ia akui situasinya lebih parah yang diceritakan manajer He.
Para budak tersebut tidak dalam kondisi yang baik. Entah itu budak perempuan dan budak laki-laki, semuanya dalam posisi memprihatinkan dengan tubuh mereka yang terlihat kurus. Bukan itu saja. Di beberapa budak yang lain terdapat luka lebam dan cambukan. Jelas sekali mereka telah mengalami penyiksaan. Para budak itu juga tidak meminta tolong pada orang-orang di sekitarnya. Beberapa pasrah sementara yang lain takut meminta pertolongan. Dari wajahnya yang khas, mereka adalah penduduk di gurun ini. Jian Chen hanya menyesalkan warga pribumi yang menjadi budak dari bangsa orang asing di tempat mereka tinggal. Selain karena hutang yang dapat membuat seseorang menjadi budak, ada faktor yang membuat mereka di posisi demikian, terutama penculikan atau kejahatan lainnya. Apa kau akan menolong mereka? Tanya Lily saat melihat Jian Chen terus menatap para budak tersebut. Aku tidak tahu, tapi aku akan merubah sesuatu di kota ini. Jian Chen memalingkan wajahnya. Memilih terus melanjutkan langkah memasuki perbatasan kota sementara Lily mengikutinya tak lama kemudian. Para penjaga segera menghadang Jian Chen dan Lily untuk melihat identitasnya. Mereka sepertinya akan memeriksa setiap orang yang masuk, apalagi Jian Chen memakai pedang yang tersarung di pinggangnya. Melihat kartu emas yang Jian Chen keluarkan membuat dua penjaga itu menjadi segan pada Jian Chen. Di sisi lain pandangan mereka jatuh ke gadis di samping pemuda itu yang membuat mereka terpana atas kecantikan Lily. Apa kalian tahu tempat jual budak di sini ada di mana? Jian Chen bertanya pada penjaga itu. Ah, apakah kau ingin membeli budak juga? Salah satu penjaga itu bertanya balik sambil sesekali melirik Lily. Jian Chen terdiam beberapa saat sebelum mengangguk pelan. Ku dengar kota ini adalah sumbernya. Bila ku tahu di mana mereka menjual budak, kau bisa beli di kedai Raja Wali malam. Mereka akan buka saat malam hari tiba. Budak-budak di sana jauh lebih bagus dibanding kedai lain. Jian Chen sulit menyembunyikan kerutan di dahinya. Ia tidak menduga akan lebih umum dari yang ia kira. Episode sebelumnya, Eps 324, 7 buah surgawi. Episode berikutnya, Eps 326, menuju kediaman wali kota.